Oke, halo guys. Sebelumnya perkenalin, nama gue Diki. Ini adalah video pertama gue. Nah, mungkin kedepannya gue akan membahas tentang lebih dalam tentang TikTok dan TikTok Ads atau strategi marketing di dalam TikTok. Jadi untuk kalian yang relate dengan video ini mungkin langsung aja subscribe ya. Oke. Pertama gue pengen sedikit share nih, karena ada sebuah fitur iklan terbaru dari TikTok ya, cukup lumayan bagus selama ini gue jalanin, dan mungkin ini bisa jadi pesaingnya Shopee ya. Kalau di Shopee kita punya Shopee Ads, beriklan dengan menargetkan kata kunci. Nah, kalau di TikTok ini ada namanya PSA, Product Shopping Ads. Nah, iklan ini berada di dalam Shop tab. Jadi mungkin kalau kalian sedikit detail gitu, belakangan ini muncul logo iklan di dalam thumbnail Shop tab. Oke, mungkin buat kalian yang masih belum tahu, sebenarnya bentuknya kayak gini iklannya. Nah, di pojokan itu tuh ada tulisan iklan. Itu adalah bentuk iklan PSA. Iklan ini menurut saya sangat powerful ya. Mungkin karena ada dukungan juga dari TikTok dalam bentuk subsidi, jadi lumayan oke lah selama ini saya jalanin. Tapi sayangnya untuk saat ini masih beta test ya, jadi hanya beberapa advertiser aja yang diberi kesempatan untuk trial gitu. Buat kalian yang kepo kayak gimana sih cara kerjanya atau cara setupnya kayak gimana, tonton sampai habis ya. Oke, sebenarnya PSA ini agak unik ya. Kalau biasanya kita membuat iklan di Ads Manager, kali ini kita akan membuatnya di TikTok Shop Seller Center gitu. Oke, pertama kita menuju ke TikTok Shop Seller Center, lalu kita menuju ke bagian iklan. Oke, nanti bentuknya akan seperti ini ya guys. Jadi ini adalah bentuk setelah akun kalian tuh di upgrade sama TikTok ketika fiturnya udah kebuka. Nah, di sini ada tulisan buat produk shopping ads gitu. Untuk ringkasan datanya kita bisa melihat juga di sini. Kurang lebih ini adalah ringkasan data secara general ya. Jadi ini kita bisa setting di sini untuk waktunya kapan, jangka waktunya kapan. Lalu untuk hasil untuk kampanye yang sudah berjalan, kita bisa lihat di sini juga. Untuk hasilnya lumayan oke ya. Ini saat ini kan saya di ROAS di angka 6. Itu untuk harga CPM-nya di 23.000. Nah, untuk membuatnya kita langsung aja ke sini ya guys. Produk shopping ads. Sini gua akan jelasin sedikit. Jadi di sini tuh ada semua produk dan ada spesifik produk. Nah, bedanya apa? Kalau semua produk ini berisikan semua katalog produk kita yang ada di TikTok Seller. Nah, sedangkan produk spesifik adalah kita menginginkan produk-produk tertentu yang ingin kita push. Jadi kalian bisa milih tuh mau produk mana yang kalian push. Nah, yang kedua itu, nah di bawahnya itu ada namanya kontrol batas ROAS. Untuk strategi biddingnya itu ada dua. Yang pertama ada maksimalkan GMV pembelian. TikTok akan memberikan yang terbaik sehingga menghasilkan GMV sebanyak-banyaknya. Lalu ada yang namanya kontrol batas ROAS. Jika kalian memiliki target ROAS tertentu, kalian bisa pilih ini. Nah, kalian bebas sih bisa mau masukin ROAS berapa aja, 3.0, 3.1 bisa juga ya. Misalnya kalian pengen targetin 10 gitu biar cuan nih kan. Oke, 10 minimum ROAS-nya, tapi ini pasti akan, kalau misalnya kita pakai ROAS ini mungkin pas kalau kita pakai minimum ROAS pasti iklan kita nggak akan jalan sepenuhnya ya, karena bidding ini cukup berat gitu di 10. Oke, selanjutnya untuk anggaran kita untuk anggaran minimal di 200.000 ya guys.
gitu. Karena kalau kita coba 100.000 nanti akan tandanya merah. Jadi minimal di 200.000. Nah, oke, untuk jangka waktunya kita juga bisa setup di sini. Kita mau jalanin kapan, kita juga bisa menentukan selesainya kapan. Nah, setelah kita buat, kita bisa publikasikan. Nah, setelah jadi, nanti kalian akan muncul di sini. Karena akan nyala di sini. Nah, kalian bisa melihat matriksnya lewat sini, dan unik lagi kalian juga bisa melihat dari sini guys, dari Ads Manager kalian. Nah, di Ads Manager ini menurut saya kalian akan jauh lebih lengkap ya, karena matriksnya juga bisa kita setting gitu. Nah, nanti kalian bisa lihat juga iklan biasa kalian yang sedang jalan gitu kampanyenya. Nah, tapi kita nggak bisa ngeliat ad groupnya karena emang nggak ada settingan ad groupnya guys. Jadi akan ada ini aja ya, akan cuma ada campaign aja gitu. Dan untuk mematikannya juga kita nggak bisa di sini ya guys. Kita harus balik lagi matiinnya di dalam TikTok Seller Center gitu. Saya nggak tahu sih ini apa sepenuhnya memang seperti ini atau ini hanya beta test aja. Karena mungkin sebenarnya agak ribet juga ya gitu. Agak ribet ya karena bisa buatnya di TikTok Shop Seller Center tapi kita ngeliat grafiknya atau matriksnya di TikTok Ads Manager. Jadi lagi pembayaran ini sebenarnya jadi satu sama TikTok Ads Manager. Jadi ketika kita top up di TikTok Ads Manager itu juga tertop up di sini guys. Jadi ini mencerminkan yang ada di TikTok Ads Manager gitu guys. Oke, buat kalian yang udah pernah coba iklan PSA ini, mungkin kalian bisa sharing juga ya di kolom komentar, karena siapa tahu gue juga bisa belajar kan, dan penonton yang lain juga mungkin bisa dapat masukan juga dari komentar kalian. Segitu aja dari gua. Bantu subscribe untuk insight lainnya ya. Terima kasih.